jatuhnya bayangan kan di depan retina. Jadi kalau namanya nggak di retina pasti akan buram. Mau di depan mau di belakang akan buram. Nah, kacamata itu membantu melihat bayangannya itu didorong agar jatuh pas di retina seperti itu ya. Jadi biasanya memang genetis dari orang tua kita. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Kali ini kita mau sharing tentang mata minus, tentang kacamata, kenapa minus bertambah dan macam-macam ya. Nah, kita akan cari tahu bersama dengan saya Abe dan teman saya Mas Wandi. Ya. Apa kabar Mas Wandi? Luar biasa Pak Abi. Senang temenin ya Mas Wandi. Oke, kami berdua adalah optometris dari Optik Melawai. Ya, baik. Selanjutnya kita akan ini Pak Abe. Banyak mitos kan tadi kan Ya, Pak Abe bilang benar fakta kan. Nah, sebenarnya hal itu kan menjadi kekhawatiran nih di masyarakat ya. Kenapa sih setiap kali periksa mata contohnya ya Pak Abe, itu kok minus saya kok nambah-nambah terus padahal baru tahun lalu misalkan periksa. Nah, kan kekhawatiran. Lalu selanjutnya hal-hal kayak gini tuh wajar nggak sih? Terus bisa dicegah nggak sih? Nah ya, mitos faktanya sih kayak gitu ya. Terus kenapa kalau anak-anak itu sekarang kok cenderung lebih cepat ya pakai kacamata? Nah itu juga jadi kekhawatiran. Nah nanti sebetulnya apa ya Mas Wandi dan teman-teman ya, kalau anak-anak di Asia, di Indonesia juga ya, itu rata-rata memang mengalami rabun jauh. Artinya lihat jauhnya rabun atau burem atau namanya miopia. Jadi memang miopia itu jatuhnya bayangan kan di depan retina. Jadi kalau namanya nggak di retina pasti akan buram. Mau di depan mau di belakang akan buram. Nah, kacamata itu membantu melihat bayangannya itu didorong agar jatuh pas di retina seperti itu ya. Jadi biasanya memang genetis dari orang tua kita karena sumbu bola mata kita terlalu panjang gitu ya. Jadi gejala umumnya kalau mata minus sangat khas, suka menyipitkan, mereka maju-maju. Kalau nonton TV kayak mau dicium TV-nya karena nggak bisa jelas. Kemudian juga seringkali kalau belajar sekolah nilai-nilainya jadi kurang karena memang karena nggak kelihatan papan tulis dan sebagainya gitu ya. Jadi anak-anak seperti itu ya. Dan juga apa namanya sering nggak nyaman gitu loh saat mungkin nonton TV atau di mana-mana suka pengen maju dan sebagainya Mas Wandi. Ya. Jadi memang nih Pak B, kalau kita bicara fakta, ya faktanya memang minus itu nggak akan tetap ya Pak. Nah, minus itu anak-anak ya. Terutama anak-anak apalagi. Dan faktanya memang minus itu akan progres atau akan bertambah terus-menerus seiring dengan usia kadang ya Pak. Dan karena anak-anak itu kan tinggi badan juga nambah. Betul, organnya ya. Betul, nggak mungkin kakinya makin panjang, matanya sumbunya nggak makin panjang gitu kan. Jadi wajar sih memang ya. Betul-betul. Nah, terus yang bisa bikin bertambah selain tadi ya Pak Abi, ada faktor lain nih. Pertama adalah genetik contohnya. Kalau orang tuanya nih punya minus, kemungkinan besar si anak pasti ya potensi minus juga ya Pak Abi ya. Kayak anak saya tuh minus juga. Gitu ya Pak juga Abi ya. minus ya. Nah, potensinya jadi ada ya Pak Abi ya. Lalu selain dari genetik adalah kurangnya aktivitas di luar ruangan, apalagi pasca pandemi ya Pak Abe ya, orang aktivitas banyak kan online di dalam rumah gitu ya. Beneran deh Mas Wandi, kalau aku lihat misalnya di sekitar rumah nih ya, anak-anak yang anak tangga itu yang pulang sekolah main layangan, main sepeda itu nggak minus loh. Justru anak-anak kita yang pulangnya les, ngaji dan sebagainya malah minus ya. Berarti anak-anak harus banyak main di luar, bener ya. Terus juga selain itu terlalu sering melihat di jarak dekat nih, mau anak-anak orang dewasa sama nih ya. Kalau terlalu lama ngeliat jarak dekat ya memicu juga untuk penambahan minus ya. Lalu selanjutnya kondisi pencahayaan yang nggak optimal. Ya, bener. Redup misalkan ruangannya tuh hindari ya Pak Abe ya. Favoritnya anak-anak tuh redup biar privacy katanya. Kenapa sih mati lampunya? Biar privacy ayah gitu ya. Padahal nggak bagus ya. Betul. Jadi harusnya cahayanya yang baik ya, yang terang gitu ya. Oke Mas Wandi, ini kebetulan dari tim sosmed kita nih udah merangkum juga kegelisahan. Jadi mereka masih pengen bertanya-tanya sebenarnya apa sih, kenapa sih mata minus itu bisa nambah dan sebagainya ya. Coba kita dengarkan ya. Oke, kita lihat mitos atau fakta ya. Jawabannya adalah mitos. Ya, jadi gini, kacamata itu alat bantu penglihatan. Kacamata itu kan vision aid, sama kayak hearing aid. Kita kurang mendengar pakai alat bantu dengar. Kacamata sama vision aid. Jadi ini alat bantu
untuk membantu melihat lebih jelas. Jadi nggak bikin makin parah kok. Iya, ya, pasti Tadi ya. Mas Fandi udah bilang makin parah itu karena memang makin masa pertumbuhan. Kalau udah 17, 18 biasanya berhenti. Betul. Jadi biasanya makin parah itu enggak. Justru kalau jarang dipakai malah makin parah. Tajam penglihatannya makin nggak baik ya Mas Fandi ya. Betul. Oke, Kalau jadi tajam penglihatan yang nggak baik, matanya maksa ya, Pak. bener. Jadi beneran deh, kacamata tuh vision aid bahasa Inggrisnya. Yaps. Sama kayak hearing aid. Jadi ya kalau mau jelas ya pakai kacamata gitu loh. Yap. Nggak akan cuma parah kok. Ya. Kemudian berikutnya yang kedua. Oke, Jawabannya adalah fakta. Ya. Ya, jadi kalau posisi membaca sambil rebahan, miring kayak gitu ya Pak Abi ya, itu bisa bikin ya ukuran pasti naik. Karena secara postur pasti nggak rileks banget ya Pak Abi. Ya, Pak Dan Abi ya. jaraknya makin deket Mas Fandi Betul, ya. makin deket dalam jangka waktu apalagi Iya. lama ya memicu juga Iya, tuh. Ya. awalnya segini misalnya nih ya, 30 cm. Lama begini. Capek ini Betul. lengannya untuk ini ya. Ya, bukan cuma lengan aja yang Iya. capek, tapi matanya Capek juga pasti juga, ya. capek. Nah, itu yang bisa jadi faktor ini ya, bikin minus malah jadi Cepat meningkat. nambah, Ya, betul. kayak Berakomodasi gitu. terus ya. Yaps. Oke. Jawabannya adalah fakta. Jadi teman-teman, pokoknya mata itu unik. Setiap dia lihat deket itu akan bekerja keras berakomodasi. Mata itu akan rileks itu saat lihat jauh. Makanya banyak-banyak ke pantai, ke gunung, lihat jauh-jauh, lihat jendela. Jangan banyak-banyak lihat deket. Karena setiap kita lihat deket akan memicu minusnya nambah. Nggak hanya handphone sih. Kadang zaman saya kecil dulu baca komik nih. Jangan baca komik, jangan deket-deket deh. Baca novel apa gitu. Karena bukan handphone yang salah, adalah jaraknya. Betul. Ya, jadi mau handphone, mau novel, mau komik itu nggak boleh lihat deket. Jadi apapun itu yang jaraknya dekat lah ya Pak. Jadi sering-sering lihat jendela, lihat jauh gitu loh. Kemudian bilang sama orang tuanya, "Ayah Ibu long weekend jalan-jalan loh, jangan di rumah aja," gitu. Dan jalan-jalan jangan di mall loh. Ya, meskipun sama aja kan. Jalannya agak jauh lah, ke pantai kemana gitu ya. Atau main sepeda di lapangan. Ya, karena semakin melihat banyak area jauh itu bikin mata rileks. Rileks ya, nyaman ya. Oke. Jawabannya adalah mitos. Ya, jadi kalau jarang pakai kacamata minus itu berhenti, salah banget ya Pak Abi. Kalau jarang dipakai ya kan ngelihatnya blur tuh, nggak jelas. Kalau nggak jelas mata ngapain biasanya? Ngefokusin ekstra tuh. Capek nggak tuh Pak Abi? Capek banget. Capek banget. Justru itu yang memicu ya. Artinya ya jangan dilepas tuh kacamatanya, pakai terus. Mau main, mau belajar, mau apapun ya dipakai ya Pak Abi ya. Kayak gitu jadi ya. itu mitos beneran ya. Oke. Jawabannya adalah mitos. Oke, jadi teman-teman, wortel itu sangat kaya dengan beta karotin dan vitamin A ya. Itu memang baik untuk sel-sel di retina. Tapi kita tahu tadi di awal kita bilang minus itu karena sumbu bola matanya panjang. Vitamin A itu nggak bisa mendekin gitu loh. Jadi wortel itu hanya memberi nutrisi di retina mata kita, akan lihat dengan jelas. Mata minus sampai hari ini belum bisa diobati kecuali dengan LASIK dengan operasi mata. Jadi makanya kalau yang belum minus dijagain, karena once sudah minus, sekali udah minus sampai kita nanti ke tanah kusir, sampai kita meninggal dunia, itu kita akan minus terus. Jadi dijagain. Jadi kacamata tuh hanya alat bantu, alat koreksi saja. Mata kita tetap minus. Jadi vitamin A hanya memberi nutrisi, wortel, bayam dan sebagainya nutrisi saja untuk retina mata kita, tapi tidak bisa menyembuhkan mata kita. Oke, baik. Lalu selanjutnya ini nih Pak Abe, kadang masyarakat bertanya-tanya nih, kok cepet naiknya? Terus kapan stabilnya kan gitu kapan ya? Selesainya kapan gitu selesainya? Nah, jadi ini faktanya adalah kalau orang yang lebih stabil kenaikan minusnya itu di usia-usia remaja ya, dewasa ya, 18 tahun ke atas ya, 18, 20 tahunan. Karena udah stop tinggi badannya ya. Kalau anak-anak wajar kalau minus bertambah karena tadi fisiknya bertumbuh tangan makin panjang kaki makin panjang. Termasuk bola matanya juga makin besar kayak gitu ya. Sehingga ya tadi ada pemanjangan sumbu bola mata yang memicu minus itu naik. Tapi kalau udah usia dewasa 18-20 itu udah lebih stabil ya Pak Abi ya. Betul ya. Nah, dan kemudian bisa juga banyak juga nanya apakah bisa dicegah atau dikontrol. Jadi yang pasti sekarang ini
Kalau udah mengalami, kita semuanya pengen nggak naik, boleh naik seperempat saja atau setengah aja setahun tuh. Jangan sampai naiknya 2 kali lipat, naiknya dari -1 jadi -2, -3 ya. Bisa ya Pak B ya? Kita bisa cegah karena dengan lagi-lagi Mas Wandi dengan banyak teknologi sekarang banyak sekali para ahli lensa mata, dokter mata meneliti bahwa ada lensa-lensa khusus yang biarpun nanti itu saat banyak lihat deket, kalau menggunakan lensa ini itu dengan teknologi khusus itu lensanya akan membantu nggak terlalu banyak berakomodasi Mas Wandi. Jadi nanti lensa-lensa ini akan sangat menjaga biar sumbu bola mata makin memanjang. Nah, selain lensa kacamata juga ada ortho-K, itu lensa kontak keras biasanya dipakai malam hari Mas Wandi, itu juga efektif ya untuk menjaga misalnya nggak cepat nambah. Kemudian juga ada lensa progresif atau mungkin lensa kontak. Dan bahkan di dokter mata juga mereka sering meresepkan menggunakan tetes mata atropin yang dosisnya rendah, dan kadang-kala Mas Wandi di kasus khusus ya dokter mata itu sering combo. Jadi misalnya udah pakai ortho-K, udah pakai lensa itu minusnya masih naik, itu kadang-kala kombinasi dengan atropin. Jadi atropin iya, kemudian dengan lensa khusus iya. Dan yang pasti juga ini kan yang lensa khusus dan dokter mata ini kan perlu biaya ke dokter, perlu beli lensanya. Betul. Yang sebetulnya kita bisa ubah dari gaya hidup kita adalah ajak main di luar. Betul. Ya itu gratis. Penting ya, main di luar 2 jam sehari karena terpapar oleh sinar UV ya. Kita tahu sinar UV itu ternyata saat badan kita terkena sinar UV itu hormon kita mengeluarkan hormon dopamin. Hormon dopamin itu hormon yang bikin kita happy, dan ternyata banyak sekali jurnal dan riset yang mengatakan hormon dopamin itu bisa menghambat pemanjangan sumbu bola mata, Mas. Maka tadi anak-anak yang pulang sekolah main layangan, main sepeda di luar itu nggak minus matanya karena ada hormon dopamin, mereka happy, mereka senang, sehingga sumbu bola matanya makin panjang. Ya? Jadi ya Bapak Ibu jangan lupa nih anak-anaknya ajak main di luar ya. Kadang-kala ajak main di luar, ibunya main handphone. Ini bahagia seperti itu ya. Dan yang pasti juga seperti aturan WHO, Badan Kesehatan Dunia dari PBB, bahwa sangat penting aturannya adalah 20-20-20. Apa tuh Pak B? Jadi setiap melihat gadget 20 menit harus melihat sejauh 20 feet atau 6 meter sebanyak 20 detik. Kalau itu dilakukan terus-menerus itu harusnya sih minusnya nggak cepat nambah ya. Dan yang pasti adalah kurangi screen time-nya. Kalau screen time-nya berkurang, pasti main di luarnya makin banyak. Makin banyak screen time-nya, pasti makin sedikit main di luarnya ya. Dan juga membaca dengan posisi yang benar, jangan sambil tidur, sambil rebahan dan sebagainya. Oke, tadi udah dibantu dengan alat bantu penglihatan yang baik, yang canggih ya Pak B ya. Terus juga harus dikontrol aktivitasnya juga. Karena percuma Mas udah pakai atropin, udah pakai lensa khusus, kalau masih di rumah terus baca terus ya efektif. Percuma jadinya ya. Kalau mau efektif memang harus ya tadi dikontrol dua-duanya ya. Gaya hidup dan terapi sekali ya. Betul sekali. Baik, tentunya ini berarti harus ada peran penting ya. Nggak cuma si adik yang pakai kacamata, tapi harus orang tuanya aktif ya. Contoh aktif orang tua tuh biasanya nih kalau misalkan si anak di rumahnya udah handphone mulu nih ya, suruh dia stop. Ya bukan nggak boleh stop ya. Tadi Pak B anjurkan yang 20-20 tadi ya. Terus kalau kontrol yang lain selain orang tua nih bisa guru di sekolah misalkan. Kalau ada muridnya contohnya yang lihat papan tulis udah harus menyipitkan mata ya Pak B. Nah gurunya tuh harus informasikan ke orang tua, kasih tahu ini kemungkinan si adik nggak kelihatan Bu papan tulisnya, sebaiknya dibawa ke optometris misalkan kayak gitu ya Pak. Orang tua juga Mas Wandi mesti jangan cuek ya kalau lihat anaknya kok sering miring-miring, sering nyipitin, nonton TV maju-maju, itu coba ada sesuatu deh di anak kita gitu. Cek aja ke dokter mata ya, siapa tahu ada masalah. Ya kalau nggak ada masalah nggak apa-apa ya. Tapi kalau emang itu ya segera mungkin deteksi dini gitu ya Mas Wandi. Iya, jadi nanti nggak cuma orang tua dan guru aja sih sebenarnya Pak B, kita ya keluarga lah intinya. Om tante boleh ya, main siapapun itu ya. Ya kalau misalnya ngelihat ada kondisi yang seperti tadi, ya itu jangan dibiarkan aja. Ya kasihan buat nilai akademis si anak-anaknya kan nanti pasti terhambat karena dia sulit melihat di jarak jauh ya Pak B ya. Oke, lalu tadi kita udah bahas juga tentang awasi durasi pemakaian gadget, penting banget, jangan terlalu lama ya. Lalu selanjutnya
ajak si anak-anak ini main di luar ruangan. Pasti seneng itu mereka jauh itu lebih ya. penting. Jadi ajak jalan-jalan deh, main sepeda, main layangan gitu ya. Main Iya. kemana, main bola kayak itu. Jangan di kamar terus ya. Yaps, betul ya. sekali. Jadi memang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, minus memang bisa bertambah, terutama di masa anak-anak. Sangat krusial tuh di usia SD ya. Jadi 12 tahun ke bawah, tapi banyak cara untuk mencegah pertambahan minus dengan cepat ya. Betul Jadi ada sekali. lensa kacamata, ada lensa kontak, ada juga tetes mata atropin ya. Dan edukasi kebiasaan yang baik tadi main di luar 20-20 dan intervensi medis dengan tadi tetes mata itu Ya. bisa membantu mempertahankan kualitas penglihatannya. Betul sekali Pak Abi. Oke ya. Oke, sekian untuk sharing-sharing ilmunya hari ini. Jika teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung kunjungi gerai Optik Melawai terdekat atau bisa kunjungi website kami di optikmelawai.com. Dan jangan lupa buat subscribe, share, dan komen. Silakan drop komen di bawah. Kira-kira teman-teman mau kita bahas materi apa nih selanjutnya seputar kacamata, lensa kontak, dan kesehatan mata lainnya. Dan jangan lupa cek akurat, mata sehat. Dah.